Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan membahas salah satu kalimat yang ada di buku Memilih Berdamai dengan Psikosomatis. Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang hipnoterapis, seorang mentor dan trainer selama 12 tahun terakhir ini ya sahabat-sahabat. Jadi ada hal yang menarik yang saya ingat lagi setelah saya membaca buku saya sendiri. Ya, itu terkadang nulis saja bisa lupa sahabat-sahabat, karena ya seperti itulah diri kita. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu bab di mana di sini membahas tentang emosi sahabat-sahabat. Manusia tidak bisa lepas dari emosi, manusia cukup mengkontrol emosinya. Nah, banyak orang yang hipnoterapi ingin membuang emosinya, ingin melepaskan emosinya. Ternyata kita hanya cukup mengontrol saja, karena emosi memang sudah menjadi istilah kita itu bawaan. Jadi kita cukup mengkontrolnya. Orang yang tidak pernah emosi bukan orang yang tidak emosi ya sahabat-sahabat. Orang yang kadang terlihat tidak emosi itu adalah orang yang bisa mengontrol emosinya, gitu maksud Mas Arya sahabat-sahabat. Nah, di sini juga dijelaskan ada beberapa teknik sahabat-sahabat, yaitu state of mind control, istilah kita ya. Di sini teknik yang disebut dengan state of mind control atau mind control. Nah, apa itu state of mind control? Saya akan bahas ya sahabat-sahabat. State yang positif dan bersumber daya adalah pintu gerbang bagi setiap individu untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi, ketika kita bisa mengontrol emosi kita ya, tentu kita akan mudah meraih kesuksesan kita, kesehatan kita, kedamaian kita, dan segala hal yang mungkin selama ini tertunda atau keinginan kita yang selama ini tertunda gitu. Nah, ketika orang bisa mengontrol emosinya dengan baik, maka sudah dipastikan dia terbebas dari gangguan psikis. Jadi ada istilah paling mudah yang dapat kita pahami adalah psikosomatis adalah gangguan emosi gitu. Beberapa orang menganggap itu adalah gangguan kejiwaan. Oke, boleh saja. Tapi dari segi hipnoterapis adalah orang psikosomatis dan depresi adalah orang yang mengalami gangguan emosi. Jadi orang yang mengalami gangguan emosi itu tentu bisa berakibat ke tubuh dan fisik gitu. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatik. Contoh Mas Arya, saya mendengar kabar buruk kok badan saya langsung lemes, keringat dingin, jantung debar dan lain sebagainya. Ya seperti itu memang gitu. Nah, Mas Arya, apakah saya bisa sembuh? Mas Arya, apakah saya bisa normal lagi? Bisa, asalkan kita bisa mengendalikan emosi kita. Ketika kita semakin benci terhadap sensasi yang kita alami, maka rasa itu akan semakin besar. Semakin kita menerima kehadirannya, semakin ikhlas, semakin berdamai dengan apa yang sedang kita alami, tentu kita akan lebih mudah untuk menyembuhkan psikosomatik itu. Mas Arya, apakah saya bisa menyembuhkan sendiri? Ya bisa, tapi beberapa orang memang butuh mentor gitu. Nah, biasanya ada yang berhasil meringankan tapi tidak membuat total. Ada yang dibantu dengan mentor sembuh tapi tidak total, yaitu biasanya tinggal lakukan mandiri di rumah gitu kan, biasanya sudah dikasih bekal. Nah, jadi hal semacam ini itu harus dilatih sahabat-sahabat, melatih emosi, melatih apa yang selama ini menjadi kendala kita, misal emosi yang meledak-ledak ya, ketakutan yang berlebih, kekhawatiran yang berlebih, itu memang harus kita latih. Kita sadar dulu bahwa kita ada seorang yang memiliki emosi meledak-ledak contohnya ya, kita mulai hari ini sugestikan setiap hari bahwa saya mampu untuk mengontrol emosi saya, sehingga kedepannya tidak perlu lagi meledak-ledak gitu. Ataupun mulai hari ini saya berkomitmen pada diri saya bahwa saya mampu melewati rasa-rasa yang sedang saya rasakan hari ini gitu, contoh sahabat-sahabat ya. Jadi ketika kita bisa mengkontrol emosi kita, tentu kita bisa meraih apa yang kita inginkan.
Contoh pekerjaan ya, terus aktivitas, terus hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan oleh kita karena kita selalu terfokus pada rasa takut, rasa khawatir, ataupun sensasi yang tidak nyaman. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, sahabat-sahabat semua selalu dalam kebaikan lah, dalam artian dalam hal yang positif, entah itu latihan olah nafas ya, ataupun latihan emotional freedom tapping atau EFT, atau mendengar afirmasi. Pokoknya lakukan hal yang sekiranya setiap hari membakar semangat sahabat-sahabat semua gitu. Mas, tapi kok belum terasa ya mas, tapi kok saya sulit fokus. Tidak perlu fokus, cukup mendengarkan, melihat, mencatat gitu ya sahabat-sahabat. Jadi jangan cari fokus. Anda harus sadar juga bahwa Anda sedang mengalami misal gangguan emosi atau gangguan pikiran ya sahabat-sahabat. Jadi jangan mencari fokus dulu. Jadi kalau bisa fokus itu bonus, tapi fokus dulu. Atau yang perlu difokuskan justru bukan fokus kita sahabat-sahabat, tapi atensi kita atau perhatian kita pada sesuatu. Misal sedang latihan, nah itu atensi kita pada latihan. Fokus tidak fokus lakukan setiap hari. Nah nanti fokus akan timbul lagi. Banyak orang yang latihan baru sehari 2 hari lah nggak ada efek Mas Arya dan lain sebagainya. Nah itu harus dilakukan berulang, minimal 21 hari pengulangan ya sahabat-sahabat. Mas Arya tapi berat, capek, dan lain sebagainya ya. Anda harus menyadari bahwa semua juga yang terbaik untuk Anda. Latihan itu hal yang baik untuk Anda. Jadi lakukan terus, latihan terus ya sahabat-sahabat. Apapun yang terjadi, sekalipun sedang merasa tidak nyaman, terus latih. Terus banyak-banyak terima kasih kepada diri sendiri. Wahai tubuhku, terima kasih ya. Misal telah menemaniku di kala suka maupun duka. Terima kasih wahai diriku. Hari ini kita latihan ya, kita berdamai ya dengan sensasi ini gitu. Jadi jangan nunggu sensasi hilang baru latihan gitu. Misal, Mas, tapi saya merasa saya sedang parah-parahnya, takut banget keluar gitu. Apa yang perlu dilakukan? Cukup berdamai sahabat-sahabat. Berdamai itu gini, ya udahlah memang lagi ngalamin gini gitu ya. Sambil berdamai, dirasakan, memang rasanya pasti tentu tidak nyaman nih sebab takut, khawatir. Kadang yang malang psikosomatik itu takut meninggal, takut tidak bernapas dan lain sebagainya, takut pingsan, terus takut ketika ditinggalkan. Itu berdamai. Oh ya, saya menyadari bahwa saya sedang takut. Terus olah nafas, buang, lakukan selama 5 menit. Nah nanti kan akan terasa sedikit pusing. Itu wajar sahabat-sahabat dan itu bagus. Itu menyehatkan. Jadi tidak perlu takut ketika merasa kelayangan karena olah nafas gitu. Dan tentunya hal-hal semacam itu baik untuk kesehatan fisik kita, baik fisik maupun psikis ya sahabat-sahabat. Nah terus yang kedua di sini cari tahu sahabat-sahabat apa yang terjadi dalam diri ya. Jadi apa sih yang sedang terjadi dalam diri saya? Kok saya merasa aneh, kok saya merasa dunia ini hampa, kok saya merasa diri saya itu aneh, tidak seperti dulu. Nah itu berarti ada yang perlu kita bereskan, ada yang perlu kita benahi di pikiran kita sahabat-sahabat. Apa saja sih yang dapat membenahi? Apa saja sih Mas Arya teknik-teknik yang harus saya lakukan sehingga saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas saya seperti dulu lagi? Apa sih Mas Arya yang bisa membuat saya sehat lagi? Ya salah satunya buat sugesti-sugesti positif sahabat-sahabat. Apapun itu tulis sugesti-sugesti yang positif. Semakin hari saya semakin sehat. Nah, semakin hari saya semakin kuat gitu. Semakin hari saya bisa mengendari motor lagi gitu. Sambil terus latihan, jangan cuma sugesti aja ya sahabat-sahabat, latihan gitu. Memang rasanya tidak nyaman, tapi daripada tidak nyaman didiamkan, lebih baik tidak nyaman digunakan aktivitas. Karena tidak nyaman digunakan aktivitas justru akan menyehatkan gitu. Terus yang kedua, mulai menekan bagian tertentu sahabat-sahabat di sini. Contoh, tekan bagian tangan pada bagian dalam jari kelingking, kemudian ucapkan berkali-kali sugesti yang telah Anda buat sebelumnya. Tekan 7 kali sambil mengucapkan sugesti positif berulang. Contoh di sini sahabat. Di sini boleh, di sini boleh. Nah, kadang sih banyakan di sini. Tekan 7 kali sambil katakan semakin hari saya semakin sehat. Nah, ini biasanya untuk penderita cemas, takut, khawatir, was-was di sini. Misal sahabat lagi takut meninggal nih.
sesak, jantung debar, keringat dingin habis dengar orang meninggal ataupun sedang takut meninggal, ini jarinya sambil dipencet-pencet lebih dari 7 tidak apa-apa. Semakin hari saya semakin sehat, semakin damai, semakin tenang. Wahai diriku, terus bersemangat ya. Nah, Mas Arya juga biasanya seperti itu. Jadi tidak harus mengalami gangguan dulu baru dilakukan. Yang sehat pun akan semakin sehat gitu. Terus ulangi dan ingat kembali emosi yang dirasakan sebelumnya. Misal sebelumnya marah ke suami, ingat lagi suami yang tadi membuat marah. Oh ya, sudah mulai mereda gitu ya, berarti udah cukup gitu. Nah, hal semacam ini itu akan menginstal ulang yang tadinya marah ke suami jadi hilang karena diganti dengan program baru dengan menyugesti diri sendiri yang positif. Lakukan ya sahabat-sahabat, kalau hanya nonton tidak dilakukan ya percuma gitu. Nah, pastikan sahabat-sahabat menonton video ini sampai akhir agar selalu bertambah ilmu pengetahuan psikis, mental, emosi dan segala ilmu-ilmu tentang kesehatan ya, kesehatan pikiran tentunya ya. Dan jangan lupa di-share ya sahabat-sahabat, yang share video ini semoga semakin sehat, semakin damai dan semakin tenang. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin tahu tips-tips lengkap, mungkin dijelaskan di video itu sangat lebar dan panjang. Sahabat bisa membeli buku ini di Shopee gitu. Tapi bagi yang tidak tidak ingin membeli ya tidak perlu membeli ya. Yang ingin saja gitu. Yang belum beli ya cukup nonton video-video Mas Arya juga terangkum. Tapi biasa di buku itu lebih lengkap ya sahabat, ada teknik-tekniknya. Ataupun untuk sahabat-sahabat yang merasa diri sulit sekali banget sudah melakukan berulang-ulang, carilah tenaga profesional hipnoterapis ya sahabat-sahabat. Tidak semua orang bisa mandiri untuk menyembuhkan luka batinnya, cemasnya, takutnya. Kadang beberapa perlu seorang ahli gitu. Nanti akan dibantu gitu. Mungkin sekian ya sahabat-sahabat video dari Mas Arya. Sukses terus untuk sahabat-sahabat. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Pokoknya bantu teman-teman sahabat juga yang mungkin belum bangkit ya sahabat-sahabat. Mungkin dari beberapa sahabat udah ada yang sembuh. Bantu dengan share video ini dan jangan lupa tulis kalimat positif afirmasi di komentar ya sahabat-sahabat. Pokoknya sukses terus, salam bangkit dan sukses selalu. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk semua. Bye-bye.